Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak. Pagi. Mohon maaf saya mengganggu waktunya di pagi hari ini. Apakah hari ini Bapak sibuk Pak? Tidak. Oh. Alhamdulillah tidak sibuk, dengan perasaan sangat gembira sedang berada di sekolah SMP Negeri 1 Tebas ini. Iya, alhamdulillah begitu. Kalau memang Bapak tidak sibuk, perkenankan saya hari ini akan mewawancarai Bapak sedikit saja. Sebelum kita melakukan observasi, saya sebagai supervisor berkewajiban untuk menanyakan beberapa hal dulu kepada Bapak, ya Pak ya. Silakan Bu, silakan. Untuk pertanyaan yang pertama, Bapak, mengenai persiapan kita ingin melakukan observasi nih. Tujuan apa yang ingin Bapak capai dalam pembelajaran yang akan Bapak sampaikan nantinya? Oke, jadi baik, perkenalkan terlebih dahulu, Ibu. Silakan. Nama saya Abdul Hadi. Saya guru mata pelajaran PPKN di sekolah SMP Negeri 1 Tebas. Kemudian kebetulan saya mengajar PPKN, tentulah ada mempunyai tujuan pembelajaran yang ingin saya sampaikan kepada siswa-siswi saya di kelas 7. Satu, siswa dapat memahami tentang norma. Kemudian yang kedua, siswa dapat mendapatkan manfaat dari pembelajaran norma. Kemudian yang ketiga, apa sih tujuan dari siswa-siswi itu mempelajari norma. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan tentang norma-norma yang ada di lingkungan sekitarnya. Itu tujuan dari pembelajaran yang akan kita laksanakan di kelas 7. Baik, berarti ruang lingkupnya ini mengenai norma ya, Ya, Bapak ya? norma ya. Iya, baik. Selanjutnya pertanyaan yang kedua Bapak, yaitu mengenai area pengembangan apa yang ingin Bapak capai dalam pembelajaran nanti. Oke, untuk area pengembangan, yang pertama kita tentang pengetahuan. Oh iya. Apa sih norma itu? Jadi siswa itu ditingkatkan untuk lebih mengetahui tentang pengetahuan norma, sejauh mana norma itu, apa pengertian norma. Kemudian yang kedua adanya keterampilan. Nah, jadi mereka bagaimana bisa mempraktikkan norma itu dalam kehidupan sehari-hari. Terutama ada 3 di lingkungan. Yang pertama itu lingkungan keluarga, yang kedua adalah sekolah, yang ketiga adalah masyarakat. Jadi siswa-siswi ini kita ajarkan secara langsung bagaimana menerapkan praktik-praktik tentang norma yang berlaku di lingkungan tersebut. Kemudian karakter. Jadi kita mengetahui sejauh mana sih dari siswa-siswi kita ini sudah mengetahui tentang pengetahuan, keterampilan, kemudian sifat mereka terhadap norma ini. Contohnya sopan santun, kemudian tata krama mereka terhadap orang tua, orang yang lebih tua, kemudian terhadap teman-temannya di sekolah, kemudian di lingkungan masyarakat. Nah, jadi karakter mereka itu harus ditonjolkan di 3 lingkungan juga. Oke, itu aja Ibu. Iya baik, berarti untuk area pengembangannya ada 3 ya Bapak ya, ada pengetahuan, keterampilan, kemudian karakter ya. Oh iya, baik Pak. Bagus sekali kalau begitu. Selanjutnya Pak, pertanyaan yang nomor 3 mengenai persiapan perancangan pembelajaran di sekolah. Jadi persiapan apa Kak kira-kira yang akan Bapak lakukan untuk melakukan kegiatan pembelajaran di sekolah nanti? Oke, untuk persiapan saya menyiapkan 5 Bu. Pertama tentulah kita kalau sebelum masuk kita harus mengkondisikan kelas. Nah, jadi kelas ini sebelum pembelajaran tenang, jadi tidak ada yang ribut atau yang tahu lah kan, tidak ada yang terjadinya keributan di dalam kelas. Kemudian yang kedua, saya tentunya harus menyiapkan RPP, rencana proses pembelajaran. Kemudian adanya LKPD, LKPD, terus adanya materi. Apa yang saya sampaikan, pertama tadi kita tentang membahas norma, tentulah harus sesuai dengan materi yang ingin saya sampaikan kepada siswa-siswi kita. Kemudian setelah materi kita sampaikan, kita melakukan penilaian. Nah, kita adanya rubrik penilaian. Jadi setelah materi disampaikan, kita akan memberikan penilaian kepada siswa sejauh mana mereka mengetahui tentang pengertian norma, kemudian tujuan norma, dan sebagainya. Oke, ada 5 aja Bu, kalau persiapannya.
Bagus sekali ya Bapak ya, persiapan Bapak sampai ada 5 itu mantap sekali menurut saya Bapak. Selanjutnya di dalam pembelajaran nanti apakah Bapak ada menggunakan media? Ada. Oh ada. Ada. Media apa Media kira-kira? PowerPoint ya. Oh Karena PowerPoint. mengapa PowerPoint? Kalau media PowerPoint ini lebih ke fokus mereka kalau melihat gambar atau namanya media elektronik kan seperti laptop, mereka itu penasaran apa sih bentuknya PowerPoint itu. Kalau kita media ceramah, mereka udah bosan. Nah, jadi kita mengambil dari media pembelajaran yaitu dari PowerPoint. Iya, baik. Bagus sekali Bapak medianya nanti. Semoga terpenuhi Bapak ya. Selanjutnya pertanyaan yang terakhir dari saya, Bapak. Untuk pelaksanaan pembelajaran itu sendiri, kira-kira hari apa, kapan waktunya gitu Pak? Ya, kebetulan saya kan di sini jadwal di SMP Negeri 1 Tebas ini ada 3 hari proses pembelajaran untuk jadwal saya. Yang pertama hari Senin, kemudian yang kedua hari Selasa, kemudian yang ketiga hari Jumat. Nah, jadi saya kebetulan mengambil hari Senin khusus kelas 7C. Nah, jamnya itu setelah upacara. Sekitar Berarti jam 8. Iya, Nah, awal ya Bapak ya. Jam 8 sampai jam setengah 10. Iya. Nah, setengah 10 udah selesai. Baik Bapak, terima kasih sudah menyampaikan beberapa Baik. persiapannya Siap, dengan saya. siap. Semoga nanti pembelajarannya bisa terlaksana dengan baik. Nanti Oke. juga kan setelah ini kita akan setelah Bapak saya melakukan observasi kepada Bapak. Semoga nanti setelah ini kita akan melakukan lanjutan pembicaraan Siap. mengenai pelaksanaan yang sudah kita laksanakan. Ya Bapak, terima kasih untuk kesempatannya hari ini Bapak dan jawaban-jawabannya juga. Oke, baik. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Selvi Lestari dan juga Pak Abdul Hadi. Sekarang kami akan melakukan wawancara atau melakukan pasca observasi karena Pak Abdul Hadi sudah melakukan pembelajaran yang saya teliti, yang saya amati. Jadi mulai saja ya Bapak ya. Silakan Ibu. Silakan. Setelah melakukan pembelajaran di kelas yang kemarin saya observasi Bapak di kelas, kira-kira perasaan Bapak dulu yang ingin saya tanyakan. Bagaimana kira-kira perasaan Bapak mengajar dengan keadaan saya lihat gitu Pak? Oke, baik. Terima kasih Ibu Selvi. Jadi setelah melakukan pembelajaran, proses pembelajaran, saya pertama sangat senang. Nah, senang, kemudian bahagia lah. Karena melihat antusias siswa dengan proses pembelajaran yang saya ajarkan kepada mereka itu sangat luar biasa. Meskipun ada beberapa siswa yang kurang fokus. Berarti Bapak bahagia ya Pak? Bahagia ya. Sebagai Sebelumnya nggak sebahagia ini gitu. Wah, Oke. bagus sekali kalau gitu Bapak. Dengan pertanyaan yang kedua Pak, karena Bapak sudah melakukan pembelajaran yang Bapak katakan bahagia Ya. tadi, boleh Bapak ceritakan sedikit saja mengenai proses pembelajaran Bapak kemarin? Ya. Proses pengalaman saya yang pertama, saya masuk kelas kan, masuk Ya. kelas, kemudian saya mengkondisikan kelas, mereka siswa-siswa kita itu udah pada siap untuk belajar. Kemudian sebelum belajar mereka tentulah berdoa, kemudian setelah berdoa absen. Kemudian saya kalau sebelum belajar tentu setiap kali saya mengajarkan pelajaran PKN, mereka sebelum belajar saya suruh untuk mengambil sampah. Nah, mengambil sampah masing-masing di lokernya atau laci meja, di bawah meja, kemudian mereka masing-masing membuang sampah pada tempatnya. Itu dia. Kemudian setelah itu kita melakukan proses belajar mengajar. Oke. Itu pengalaman yang saya bisa dapat kemarin. Baik. Bagus sekali ya Bapak ya. Apalagi mengajak mereka untuk mengingatkan tentang kebersihan. Iya, itu ya, penting, Ibu. penting sekali. Iya. Nah, saya lanjutkan untuk pertanyaan yang ketiga nih Pak. Kemarin pada wawancara saya yang praobservasi, Bapak ada menyampaikan akan melakukan 3 pengembangan ya Pak ya, Ya. yaitu pengetahuan, keterampilan, dan karakter. Nah, apakah setelah Bapak melakukan pembelajaran kemarin, menurut Bapak 3 pengembangan itu sudah tercapai atau belum Pak? Sudah. Sudah. Nah, Wah, sudah. bagus sekali. Karena saya lihat dari 100%
Tapi ada juga sih dari 100% itu 70% yang apa namanya, dari ketiga pengetahuan, keterampilan dan karakter itu tercapai. Dari 100 itu 70% lagi yang tercapainya. Oke. Alhamdulillah. Lanjut pertanyaan keempat, apakah dalam pembelajaran itu Bapak mengalami kendala? Ada Bu, ada dari sekian 34 siswa, ada beberapa siswa yang kurang fokus. Oh, kurang Ada 3 atau 4 orang lah yang memang kurang fokus terhadap pembelajaran yang saya ajarkan kepada mereka. Makanya tadi pencapaiannya kan memang sudah 100%, cuman ada 70% lah dari 100 itu 70% yang tidak tercapai. Itulah jadi mereka yang tidak fokus terhadap proses pembelajaran yang saya ajarkan. Oke. Apakah Bapak memiliki solusi nih Pak dari anak tadi yang tidak fokus gitu? Kalau solusi itu udah saya pikirkan Ibu. Setelah pembelajaran sudah saya pikirkan, akan kita melakukan pendekatan kepada beberapa siswa yang kurang fokus. Nah, pendekatan itu dengan cara apa Pak? Kan itu pertanyaannya kan. Nah, jadi pertama kita pendekatan itu menanyakan apa sih masalahnya. Kemudian itulah solusinya bagaimana mereka biar mereka itu fokus terhadap pembelajaran yang kita ajarkan. Iya baik, terima kasih banyak Bapak, lengkap sekali Bapak Siap. mencerita banyak ke saya ya Pak ya. Terima kasih. Terima kasih banyak Bapak, saya Siap. rasa sampai di sini dulu pembicaraan kita hari ini. Ya, baik. Terima kasih banyak sudah mau menjadi narasumber saya pada hari ini dan juga sudah mau saya laksanakan observasinya. Semoga untuk kedepannya nanti hubungan kita dalam pembelajaran ini bisa lebih baik lagi ya Bapak ya. Jadi Bapak terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.